saya selaku Bupati Kabupaten Biak Numfor beserta seluruh jajaran di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, mengucapkan Dirgahayu Hari Perhubungan Nasional tahun 2020 kepada seluruh insan perhubungan yang selama ini telah mengabdi melayani seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Kiranya dengan momentum peringatan hari ulang tahun perhubungan di tahun 2020, kita semakin erat mewujudkan kebersamaan kita dalam meningkatkan pelayanan di Kabupaten Biak Numfor. Saya selaku Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi pengabdian dan pelayanan yang diberikan oleh insan perhubungan yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Semoga momentum peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2020 kita semakin bersinergi dalam mewujudkan pelayanan perhubungan baik di darat, udara maupun di laut. Dengan demikian kita dapat mewujudkan Kabupaten Biak Numfor yang religius, berkarakter dan berbudaya, yang didukung oleh seluruh insan perhubungan yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Tetapi sebagai komitmen kita di Hari Perhubungan Nasional, kita pun di Kabupaten Biak Numfor akan meningkatkan berbagai aspek pelayanan yang ada di Kabupaten Biak Numfor, baik laut, udara maupun di darat, lewat setiap kapasitas, kompetensi, kewenangan yang diberikan kepada setiap insan perhubungan yang saat ini bertugas dan melaksanakan tanggung jawab di Kabupaten Biak Numfor. Lewat Hari Perhubungan Nasional, saya juga mengajak dan menantang kita secara khusus seluruh insan perhubungan, baik Dinas Perhubungan dan seluruh instansi vertikal yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Mari kita membangun kebersamaan kita, sinergitas kita untuk mewujudkan Kabupaten Biak Numfor untuk mendapat sebuah pelayanan, tetapi juga mendapat peningkatan pelayanan, baik pelayanan udara maupun laut dan darat. Inilah harapan segenap masyarakat Kabupaten Biak Numfor di momentum Hari Perhubungan Nasional. Kita wujudkan, kita buktikan bahwa Biak akan mampu menjalani dan mendapatkan pelayanan perhubungan udara dan laut yang terbaik dari seluruh insan perhubungan yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Tetapi juga menjadi tantangan besar buat kita, Dinas Perhubungan dan seluruh insan perhubungan instansi vertikal yang ada. Saya selaku Bupati, saya berharap kita berkoordinasi. Kalau bisa, sudah ada Sriwijaya, sudah ada Garuda, tambah lagi pesawat-pesawat yang lain harus bisa masuk ke Kabupaten Biak Numfor. Semoga di tahun 2021 dalam peringatan Hari Perhubungan Nasional, Bupati mendapat laporan sudah tambah lagi 1 atau 2 pesawat yang masuk di Kabupaten Biak Numfor. Kalau ada 2 kapal, tambah lagi kapal-kapal yang lain juga bisa masuk di Kabupaten Biak Numfor. Dan secara khusus bagi Dinas Perhubungan sebagai instansi yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, saya selaku Bupati mengajak kita dan memberikan instruksi tidak ada izin-izin yang dipersulit. Khusus di Kabupaten Biak Numfor, kalau izin itu harus melalui 5 sampai 4 kali, dipangkas kalau bisa 1 dan 2 kali saja, 1 dan 2 kali izinnya dikeluarkan untuk berbagai perizinan dalam perhubungan baik laut, udara maupun darat. Dengan demikian kita akan mempercepat kinerja-kinerja kita untuk membangun pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Biak Numfor sebagai salah satu daerah kabupaten yang masuk juga dalam kawasan pariwisata nasional, maka dukungan seluruh insan perhubungan menjadi penting dalam mewujudkan
visi misi Bupati secara khusus dalam sektor pariwisata, tetapi juga sektor perikanan, pendidikan maupun sektor lainnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan sekali lagi saya Heri Arionap, Bupati Kabupaten Biak Numfor, menyampaikan selamat memperingati Hari Perhubungan Nasional tahun 2020 di Kabupaten Biak Numfor. Seluruh insan perhubungan, Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudara dalam tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi kewenangan yang diberikan oleh bangsa dan negara. Pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan dan membacakan sambutan Menteri Perhubungan pada upacara bendera memperingati Hari Perhubungan Nasional, tepatnya hari ini 17 September 2020. Segenap insan perhubungan yang saya cintai dan saya banggakan, marilah kita bersama mengucap puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka pada hari yang istimewa ini kita dapat berkumpul bersama untuk menyelenggarakan upacara bendera tanggal 17 September 2020 yang kita peringati sebagai Hari Perhubungan Nasional. Insan perhubungan yang saya banggakan, Hari Perhubungan Nasional memiliki makna yang mendalam bagi kita untuk melakukan introspeksi atas pelaksanaan tugas di sektor perhubungan. Peringatan Harhubnas dimaknai sebagai momentum untuk merenungkan kembali apa yang telah kita kontribusikan untuk bangsa dan negara, dan berbagai peristiwa yang terjadi di sektor perhubungan, serta menyatukan persepsi dan tekad kita untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, saya menyambut baik tema Hari Perhubungan Nasional tahun 2020, yaitu wujudkan asa, majukan Indonesia, sebagai sebuah cerminan bagaimana seluruh elemen Kementerian Perhubungan bersama seluruh stakeholder secara nyata membangun sinergi dan kolaborasi untuk mewujudkan harapan masyarakat Indonesia akan transportasi yang berkeselamatan, aman dan sehat, yang dapat menunjang berbagai aktivitas di berbagai sektor dalam upaya untuk menuju Indonesia maju yang adil dan makmur. Segenap insan perhubungan yang saya banggakan, sektor perhubungan adalah sektor yang dibutuhkan oleh sektor-sektor yang lain. Sektor perdagangan, pendidikan, industri, UKM, hingga pariwisata, semuanya membutuhkan mobilitas. Dan disitulah transportasi berperan penting mendukung aktivitas sektor lain. Artinya, transportasi memiliki peranan yang amat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai urat nadi kehidupan. Pernahkah Anda bayangkan jika transportasi tidak dikembangkan dengan berkelanjutan? Bagaimana kondisi saudara-saudara kita di ujung timur Indonesia jika kita tidak membuka akses dengan membangun bandara? Apa yang terjadi dengan anak-anak di perbatasan utara Indonesia jika mereka terisolasi tanpa ada transportasi darat yang dapat membuka akses pendidikan di daerah itu? Bagaimana potensi wilayah di ujung barat Sumatera bisa dilihat oleh dunia jika tidak ada kapal laut yang memberikan layanan bagi para wisatawan menuju ke sana? Lalu bagaimana kebutuhan transportasi massal seperti kereta api jika tidak ada akses yang dapat menembus hutan belantara di berbagai pulau di Indonesia? Maka sangat wajar jika kita harus selalu siap membangun dan melayani dalam berbagai kondisi. Sumber daya manusia perhubungan dituntut memperkuat kembali komitmen dan dedikasi untuk bekerja keras
yang nyata di sektor transportasi, karena hal ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Insan perhubungan yang saya cintai dan saya banggakan, seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sedang dalam kondisi pandemi COVID-19 yang tidak hanya berimbas pada kondisi nasional tetapi juga kondisi dunia. Pandemi ini juga menjadi tantangan bagi kita di sektor transportasi yang sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kita harus dapat memberikan solusi cerdas dalam penyelenggaraan transportasi pada masa pandemi ini. Artinya, penyelenggaraan transportasi harus secara konsisten berpedoman pada protokol kesehatan yang ketat agar dapat secara efektif mencegah penyebaran COVID-19. Mari kita tunjukkan insan transportasi ada di garda terdepan untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 dengan memberikan teladan dalam memenuhi ketentuan. Semua sarana dan prasarana transportasi harus dapat menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat, memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua pengguna transportasi. Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional tahun 2020 ini, telah diselenggarakan beberapa kegiatan dalam rangka menumbuhkan rasa kebersamaan jiwa, korsa dan sportivitas dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga berpesan kepada panitia agar rangkaian kegiatan Harhubnas dilaksanakan secara sederhana dengan tetap mematuhi protokol kesehatan namun penuh arti dan makna. Yang paling utama, kegiatan Harhubnas juga harus dapat menunjukkan empati insan perhubungan pada situasi yang dalam keprihatinan akibat pandemi melalui kegiatan-kegiatan yang juga memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya yang tengah dalam kesulitan. Saya berharap peringatan Harhubnas dapat menjadi penyemangat kita untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Selain itu juga menjadi wahana meningkatkan prestasi, memperkokoh rasa persatuan, persaudaraan, dan kekeluargaan segenap insan perhubungan dimanapun berada. Tetap bekerja penuh semangat dengan selalu waspada dan penuh kehati-hatian. Mari kita terus produktif dengan tetap aman dari penularan COVID-19. Kuncinya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Gunakan masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Aksi yang sederhana ini akan jadi sangat berarti untuk menjaga kita semua. Demikianlah beberapa pesan dan harapan yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dengan bekerja keras dilandasi semangat pengabdian yang ikhlas, serta senantiasa memohon petunjuk dan bimbingan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita percaya kita akan senantiasa diberkati dan diberikan kekuatan. Kita dapat mewujudkan semboyan perhubungan, yaitu wahana menghayu warga Pertiwi, yang artinya perhubungan adalah wahana untuk mensejahterakan bangsa dan negara. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam menunaikan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Dirgahayu Perhubungan. Sekian dan terima kasih. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Selesai.